Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mardani, kelas 12 MIA 1, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Tuari, Kabupaten Kolaka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi polimer, yaitu lebih tepatnya materi protein. Mulai dari pengertiannya, keberadaannya, sifat-sifat, tata nama, dan fungsinya. Baiklah, langsung saja kita akan bahas materi tersebut. Yang pertama ada pengertian protein. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang dibentuk oleh gabungan asam-asam amino atau residu melalui ikatan peptida. Jika residu yang berikatan kurang dari 50, maka makromolekul yang terbentuk disebut polipeptida. Jika residu yang berikatan lebih dari 50, maka makromolekulnya disebut protein. Yang kedua ada keberadaan protein. Sumber protein yang terdapat dalam makanan meliputi kacang polong atau kacang lentil, daging, termasuk daging unggas, ikan, produk susu, dan telur. Sebagian besar ahli gizi menganjurkan makan daging tanpa lemak dan susu yang rendah lemak. Yang ketiga ada sifat protein. Sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Dengan memperhatikan ikatan-ikatan terjadi pada protein, bisa disimpulkan bahwa struktur protein merupakan struktur yang sangat kompleks. Struktur protein terdiri atas beberapa macam struktur loh, diantaranya struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino membentuk protein tersebut. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk I-helix. Struktur tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Struktur kuartener, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino, misalnya pada hemoglobin, yang pada proteinnya terselip ion V3+. Yang terakhir ada fungsi protein. Protein sangat besar peranannya dalam proses metabolisme tubuh kita, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang telah rusak. Selain itu semua, fungsi protein lainnya yaitu sebagai enzim, alat angkut, mengatur gerakan, penyusunan jaringan, protein cadangan, antibodi, dan pengendalian pertumbuhan. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat dijadikan sebagai bahan belajar. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.